Di Mekah itu ya kocar kacir lah, bingung semua orang-orang kafir Quraisy di Mekah gimana caranya kok Muhammad bisa hilang. Tiap sudut itu disediakan orang-orang yang berjaga dengan persenjataan yang lengkap, sehingga kalau ada Muhammad pasti akan langsung mereka bunuh. Bahkan mereka mengadakan sayembara, siapa yang berhasil membawa Muhammad kepada Quraisy dalam keadaan hidup ataupun mati, maka akan mendapatkan hadiah 100 onta. Begitu sayembara yang diadakan oleh orang-orang kafir Quraisy demi ingin mendapatkan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita sekarang akan membahas bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke kota Madinah. Di video sebelumnya kita sudah jelaskan di episode sebelumnya ya, bahwa orang Madinah ada yang datang ke Mekah kemudian membaiat Rasulullah, siap berjanji kepada Rasulullah akan melindungi Rasulullah dan semacamnya dan seterusnya. Bahkan mereka juga siap untuk menyambut Rasulullah di Madinah, dan mereka juga meminta agar Rasulullah hijrahnya ke Madinah begitu. Sebelum kita lanjut tentang bagaimana proses perjalanan Rasulullah, kita coba jelaskan dulu apa akibatnya jika Rasulullah pindah ke kota Madinah, akibatnya terhadap orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Jadi seperti ini, Madinah itu ada di sebelah utara kota Mekah. Jadi di sini Madinah ya, di sini itu kota Mekah, kemudian di sini itu di sebelah utaranya lagi itu ada Yaman. Nah, ada Yaman, ada Madinah, kemudian ada kota Mekah begitu. Jadi kalau Rasulullah mau hijrah itu dari kota Mekah ke Madinah. Kemudian ada lagi kota Yaman, negara Yaman kalau sekarang ya. Nah, kemudian seperti ini, kalau semisal Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, dampak besar yang akan didapatkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu seperti ini. Mekah itu pendapatan besarnya itu dari perdagangan. Kalau nggak berdagang ke Yaman, maka mereka berdagang ke Habasyah. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy itu berdagang ke Yaman, maka mesti melewati Madinah, begitu kan? Jadi dari kota Mekah ke Madinah baru ke Yaman. Jadi perjalanan perdagangan dari Mekah ke Yaman itu melewati Madinah. Kalau Rasulullah hijrah dari Mekah pindah ke Madinah dan ternyata di Madinah Rasulullah berhasil membangun kekuatan besar, maka orang-orang Mekah akan kesulitan dalam perdagangannya, karena orang-orang Mekah mesti melewati Madinah untuk nyampe ke Yaman. Jadi bayangkan, Rasulullah punya kekuatan besar di Madinah, orang-orang kafir Quraisy mau berdagang ke Yaman. Pastinya orang-orang kafir Quraisy ini membawa harta yang banyak ketika pengen berdagang ke Yaman. Jadi apa yang akan terjadi ketika mereka mesti melewati Madinah? Bagaimana kalau Rasulullah misal mencegat mereka dan semacamnya? Jadi itu yang ditakutkan oleh orang-orang kafir Quraisy dari sisi perdagangan. Beda halnya kalau Rasulullah misal nanti di Madinah benar-benar punya kekuatan militer yang kuat dan Madinah menyerang kota Mekah, ludes mereka. Jadi yang awalnya Rasulullah itu minoritas, kalau Rasulullah pindah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy takut bahwa Rasulullah akan punya kekuatan yang lebih besar di sana. Nah, itu yang perlu dipahami terlebih dahulu. Nah, kemudian hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu agak lebih lambat sebenarnya. Memang lambat daripada orang-orang muslim lainnya. Jadi Allah dan Rasulnya itu sudah memerintahkan kaum muslimin yang ada di Mekah semuanya sudah pindah ke Madinah. Jadi Rasulullah berangkat lebih belakang, lebih semua kaum muslimin berangkat dulu ke Madinah, baru setelah itu Rasulullah. Jadi memang Rasulullah tidak diizinkan untuk hijrah oleh Allah sebelum pada waktunya. Sebelum itu orang-orang kaum muslimin yang lain berangkat hijrah ke Madinah. Jadi di Mekah itu tinggal beberapa orang, sedikit orang-orang muslim. Salah satunya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Ali, dan beberapa kaum muslimin yang sangat sedikit, karena mayoritas dari kaum muslimin itu sudah pindah semuanya ke Madinah. Proses perpindahan kaum muslimin ke Madinah itu banyak polemik ya. Salah satunya contoh misal Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu termasuk salah satu orang yang terkaya di Makkah. Namun ketika harus hijrah ke Madinah, semua harta yang dimiliki Abdurrahman bin Auf itu dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga Abdurrahman bin Auf nyampe ke Madinah tidak punya apa-apa. Jadi banyak sekali, mungkin semuanya mungkin dari orang-orang kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, hartanya harus ditinggal di Mekah, sehingga mereka semuanya nyampe ke Madinah tidak punya apa-apa. Ini adalah kata kunci yang dibutuhkan nanti ketika nyampe ke perang Badar. Harta kaum muslimin dirampas di kota Mekah, sehingga kaum muslimin tidak punya apa-apa ketika nyampe di Madinah. Bahkan itu mungkin kalau nggak salah itu adalah syarat yang disampaikan oleh orang kafir Quraisy. Kalau kalian mau hijrah, kalian harus tinggalkan harta kalian di sini, sehingga hartanya dirampas oleh orang kafir Quraisy. Nah, kita tidak bahas secara detail tentang kaum muslimin hijrahnya. Sebenarnya banyak dibahas di kitab Rahikul Maktum. Saya tidak bahas itu semua, kita langsung kepada proses hijrahnya Rasulullah. Pada hari Kamis, tanggal 26 Syafar tahun ke-14 dari Hijriah, dari kenabian, orang-orang kafir Quraisy itu berkumpul di Darun Nadwah. Di Mekah itu ada Darun Nadwah. Darun Nadwah ini seperti auditorium
atau aula besar yang biasanya itu ditempati acara-acara besar, sama juga tentang rapat ataupun musyawarah orang-orang Makkah yang sangat penting, maka akan dibahas di Darun Nadwah. Para petinggi-petingginya berkumpul semuanya di Darun Nadwah membahas apa yang harus dilakukan kepada Rasulullah. Mereka ingin benar-benar menghentikan dakwah Rasulullah hingga ke akar-akarnya, dalam artian mungkin membunuh Rasulullah seperti itu. Mereka berkumpul di sana, mereka bermusyawarah, cekcok, dan menyampaikan berbagai usulan bagaimana dakwah Rasulullah ini benar-benar dapat dihentikan. Mereka berkumpul di sana, petinggi-petinggi dari orang-orang kafir Quraisy, dan saling memberikan usulan. Kemudian pada saat berkumpul itu ada seorang kakek tua yang datang ke Darun Nadwah. Dia ingin bergabung dengan musyawarah itu, dengan rapat itu. Orang-orang bertanya, siapa kakek ini? Nah, kakek ini ada yang mengatakan dia adalah setan iblis yang datang untuk mendukung pembahasan di rapat itu untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Dalam artian lebih konkretnya untuk membunuh Rasulullah. Ketika rapat berlangsung, ada yang mengusulkan bagaimana kalau Muhammad kita asingkan saja, kita tempatkan dia di tempat yang jauh sehingga kita bisa hidup tenang di sini tanpa gangguan dia. Itu salah satu usulan yang disampaikan oleh anggota rapat. Kemudian dibantah oleh si kakek tadi. Saya tidak setuju dengan usulan itu. Jika kamu tempatkan Muhammad di tempat yang jauh, maka kemungkinan dia akan menghimpun kekuatan besar di sana dan dia pasti akan kembali ke sini dan akan mengalahkan kita. Karena orang-orang kafir Quraisy semuanya setuju, sepakat dan mengakui bahwa Rasulullah adalah pemimpin yang luar biasa. Rasulullah punya retorika yang hebat, Rasulullah punya cara mempengaruhi orang lain yang hebat, sehingga untuk membuat orang lain mengikuti Rasulullah itu sangat mudah, dan ini diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy juga mengakui, sehingga kalau Rasulullah diasingkan ke tempat yang jauh, kemungkinan Rasulullah akan kembali dengan kekuatan yang besar juga. Nah, usulan ini dipatahkan. Nah, usulan berikutnya adalah bagaimana kalau kita kurung Muhammad saja, kita kurung, kemudian jangan kita berikan makan dia, kita biarkan terlantar dia di tempat itu, sehingga biarkanlah nasib yang menentukan dia akan menjadi seperti apa. Nah, usulan ini ditolak lagi oleh si kakek tadi. Saya tidak setuju. Kalau Muhammad kita kurung, maka kemungkinan orang-orang yang peduli terhadap Muhammad akan datang dan akan membebaskan Muhammad, dan tentu akan ada ketentuan apakah kita yang menang melawan mereka atau mereka yang akan mengalahkan kita. Begitulah. Sehingga usulan ini tetap dipatahkan dan tidak disetujui. Nah, usulan yang ketiga dari Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan seperti ini. Untuk membunuh Muhammad, jika semisal satu orang yang membunuh, maka itu akan beresiko. Karena satu orang itu akan berhadapan dengan Bani Abdi Manaf, keluarga Rasulullah. Jadi salah satu yang ditakutkan oleh orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad, karena di waktu itu fanatik kesukuan itu masih tinggi. Jadi kalau suku saya semisal membunuh suku ini, maka semua suku itu akan bersatu untuk melawan saya gitu. Jadi fanatik kesukuan itu yang membuat mereka takut. Jika mereka membunuh Nabi Muhammad, maka kemungkinan keluarga Nabi Muhammad akan balas dendam. Maka yang diusulkan oleh Abu Jahal adalah kita kumpulkan pemuda-pemuda terkuat dari masing-masing kabilah. Anggaplah di sana ada sampai 10 kabilah semisal. Maka masing-masing kabilah ini mengutus satu orang pemuda, kemudian 10 pemuda ini datang ke rumah Nabi Muhammad membunuh Nabi Muhammad. Dengan begitu, kata Abu Jahal, maka keluarga Nabi Muhammad kalau semisal mau membalas dendam, maka mereka harus berhadapan dengan 10 kabilah ini. Tentunya keluarga Nabi Muhammad tidak akan berhasil melawan 10 kabilah. Jadi itu taktik yang dibangun oleh Abu Jahal. Nah, si kakek tadi setuju, ya saya setuju dengan pendapat itu, mari kita laksanakan ini. Dan sepertinya tidak ada pendapat lagi dari anggota parlemen yang lain. Akhirnya diputuskan bahwa strategi untuk membunuh Nabi Muhammad adalah dengan cara mengutus satu orang dari semua kabilah. Jadi orang-orang kafir Quraisy yang ada di Darun Nadwah itu adalah utusan dari banyak kabilah. Gambarannya bagaimana ya? Anggaplah Mekah itu adalah satu kabupaten, kira-kira gitu lah. Satu kabupaten. Nah, di kabupaten itu ada banyak kabilah. Kalau di Indonesia itu suku. Ada suku Madura, ada suku Sunda, ada suku Batak, ada suku Dayak, ada suku Minang, dan semacamnya. Jadi di Mekah juga seperti itu, terpeta-peta berdasarkan suku. Nah, suku-suku itu kemudian mengirimkan satu orang untuk diutus membunuh Rasulullah. Itu pada hari Kamis, tanggal 26 Safar tahun ke-14 Hijriah. Nah, setelah kejadian di Darun Nadwah ini, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah sudah diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Maka Rasulullah datang menemui Abu Bakar dan meminta Abu Bakar untuk menemani Rasulullah. Jadi di hari Kamis. Nah, di malam Kamisnya Rasulullah sudah siap-siap untuk berangkat. Di malam Kamisnya juga para pemuda tadi yang sudah diutuskan untuk membunuh Rasulullah datang menghampiri rumah Rasulullah. Rasulullah itu memerintahkan Sayyidina Ali untuk menetap di kamar Rasulullah
berselimut mantel yang berwarna hijau yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Nyampelah semua pemuda tadi utusan orang kafir Quraisy di depan rumah Rasulullah. Nah, waktu itu Rasulullah keluar dari rumah itu dengan mengambil satu genggam pasir, kemudian dilemparkan kepada kepala semua pemuda-pemuda kaum kafir Quraisy tadi. Nah, ketika dilemparkan seperti itu, Allah membuat pandangan orang-orang kafir Quraisy ini menjadi buta sehingga tidak bisa melihat Rasulullah. Alhasil Rasulullah keluar dari rumah itu tanpa diketahui oleh orang-orang tadi. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy itu menjadi buta. Mereka tak tahu kalau Rasulullah keluar. Ada satu orang yang mengingatkan mereka, "Hei, apa yang kalian lakukan? Muhammad telah keluar, Muhammad telah pergi." Kata orang-orang kafir Quraisy, "Kapan? Aku tidak melihat Muhammad keluar dari rumah ini." Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah Rasulullah. Didapatilah di situ ada seorang yang sedang berselimut, yakni Sayyidina Ali. Dibuka selimutnya, ternyata Sayyidina Ali. Ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, "Hai Ali, Muhammad di mana?" Kata Sayyidina Ali, "Saya tidak tahu." Akhirnya Sayyidina Ali ini diseret, dibawa ke dekat Ka'bah, kemudian dipukuli dan semacamnya untuk mendapatkan informasi dari Sayyidina Ali. Namun Sayyidina Ali tetap bersikukuh untuk tidak memberikan informasi kepada orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka putus asa dan mereka sudah kehilangan jejak Rasulullah sudah ada di mana. Rasulullah dari kota Mekah itu berangkatnya bukan langsung ke utara, namun Rasulullah masih ke selatan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah Mekah, kemudian ada Madinah. Rasulullah itu berangkatnya tidak langsung ke utara, tapi Rasulullah masih ke selatan agar tidak meninggalkan jejak kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi jalur yang biasa ditempuh orang-orang kafir Quraisy, bukan hanya orang-orang kafir Quraisy, semua orang kalau mau dari Mekah mau ke Madinah itu jalurnya lewat sini, begitu nyampe ke Madinah. Nah, Rasulullah itu untuk ketika waktu itu tidak langsung ke Madinah, tapi Rasulullah masih ke selatan dulu. Anggaplah kalau kita berpikir ya, Nabi Muhammad akan ke Madinah, maka kita berpikirnya Rasulullah pasti ke utara. Sehingga untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah masih mengambil jalur ke selatan. Sehingga Rasulullah nyampainya ke Gua Sur. Nah, di Gua Sur ini Rasulullah menetap di sana selama 3 malam. Perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Gua Sur ini adalah perjalanan yang sangat sulit karena di sana banyak bebatuan. Bahkan Rasulullah tidak menggunakan alas kaki. Di kitab Rahiqul Maktum dijelaskan bahwa Rasulullah berjalannya itu berjinjit agar tidak meninggalkan bekas jejak kepada orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Abu Bakar sampai menggandeng Rasulullah ketika proses perjalanan menuju Gua Sur. Ketika nyampe di mulut Gua Sur, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Rasulullah, jangan masuk dulu, biarkan saya dulu yang masuk. Karena saya takut nanti di dalam ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Biarkan saya saja yang terkena." Abu Bakar masuk, membersihkan setiap kotoran-kotoran agar tempat itu menjadi bersih. Dan Abu Bakar menutup lubang-lubang yang ada di tempat itu, ditutup menggunakan pakaiannya disobek kemudian ditutupkan ke lubang itu. Dan ada satu lubang yang ditutup menggunakan kaki dari Abu Bakar. Setelah semuanya beres, Rasulullah dipersilakan masuk oleh Abu Bakar dan Rasulullah tidur di paha Abu Bakar. Jadi Rasulullah tidur di kepala Rasulullah ditelentangkan, kemudian tidur di paha Abu Bakar. Ketika waktu itu Rasulullah tertidur dan Abu Bakar kakinya digigit hewan. Ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan kalajengking, dan intinya kaki Sayyidina Abu Bakar itu digigit oleh binatang yang membuat Sayyidina Abu Bakar itu kesakitan. Dari saking tidak kuatnya menahan sakit, Abu Bakar sampai meneteskan air mata, dan air mata itu jatuh ke pipi Rasulullah dan membuat Rasulullah terbangun. Rasulullah bertanya, "Kenapa Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Demi Allah kakiku digigit binatang," begitu. Rasulullah kemudian meludahi kaki Sayyidina Abu Bakar dan sakitnya perlahan menjadi hilang. Rasulullah itu 3 malam berada di Gua Sur. Jadi malam Jumat, malam Sabtu, kemudian malam Ahad. Rasulullah berada di Gua Sur. Selama 3 malam ini, apa saja yang terjadi? Nah, selama 3 malam itu ada Abdullah bin Abu Bakar, putra dari Abu Bakar itu yang datang ketika malam hari datang, kemudian ketika paginya, ketika siang hari, Abdullah bin Abu Bakar ini pergi lagi ke Mekah. Abdullah bin Abu Bakar ini fungsinya adalah memata-matai orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Jadi dia menguping setiap pembicaraan yang ada di Mekah, kemudian disampaikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, kemudian ada juga Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini adalah pembantu Abu Bakar yang bertugas menjadi pengembala kambing. Jadi tugas Amir bin Fuhairah ini menggembala kambing. Kambingnya itu digiring melewati tempat Abdullah bin Abu Bakar lewat.
Jadi gini, Abdullah bin Abu Bakar itu kan mondar-mandir dari Gua Sur ke kota Mekah. Nah, nyampe kota Mekah mencari informasi jadi mata-mata gitu kan. Nah, ketika itu kan pasti ada jejak kaki karena di sana itu kan pasir. Pasti ada jejak kaki yang ditinggalkan oleh Abdullah bin Abu Bakar. Nah, tugas Amir bin Fuhairah ini adalah menutupi jejak Abdullah bin Abu Bakar dengan cara mengembalakan domba, kambing. Jadi kambing-kambing itu digiring untuk melewati jalur yang dilewati oleh Abdullah bin Abu Bakar. Jadi tapak kaki Abdullah bin Abu Bakar itu tertutup oleh kambing-kambing yang digembalakan oleh Amir bin Fuhairah. Kemudian di Mekah itu ya kocar kacir lah, bingung semua orang-orang kafir Quraisy di Mekah gimana caranya kok Muhammad bisa hilang. Tiap sudut itu disediakan orang-orang yang berjaga dengan persenjataan yang lengkap, sehingga kalau ada Muhammad pasti akan langsung mereka bunuh. Bahkan mereka mengadakan sayembara, siapa yang berhasil membawa Muhammad kepada Quraisy dalam keadaan hidup ataupun mati maka akan mendapatkan hadiah 100 onta. Begitu sayembara yang disampaikan, yang diadakan oleh orang-orang kafir Quraisy demi ingin mendapatkan Nabi Muhammad. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar ini ketakutan karena orang-orang kafir Quraisy mencari Nabi Muhammad sampai ke Gua Sur. Bahkan Abu Bakar menyampaikan, ketika aku mendongakkan kepala keluar gua, ada kaki orang-orang kafir Quraisy di sana. Sehingga Abu Bakar ini merasa ketakutan. Rasulullah menjawab kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu ketika ada dua orang di dalam gua itu, sedangkan yang ketiga adalah Allah? La tahzan, innallaha ma'ana." Jadi Rasulullah menenangkan Abu Bakar untuk jangan bersedih, untuk jangan takut, karena Allah pasti akan melindungi mereka berdua. Selain Amir bin Fuhairah, selain Abdullah bin Abu Bakar tadi, ada juga Asma binti Abi Bakar. Sayyidah Asma, putri dari Abu Bakar. Ini tugasnya membawa makanan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi selama 3 malam itu, dari mana Rasulullah dan Abu Bakar ini mendapatkan bekal makanan? Maka Sayyidah Asma inilah yang menggantarkan dari Makkah. Termasuk juga Amir bin Fuhairah menutupi setiap jejak yang ditinggalkan oleh Abdullah bin Abu Bakar dan Sayyidah Asma. Setelah 3 malam, maka keesokan harinya Rasulullah akan melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Maka Rasulullah dan Abu Bakar ini menyewa seorang yang namanya Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini adalah seorang yang paham seluk-beluk peta yang ada di Arab waktu itu, sehingga Abdullah bin Uraikid ini menjadi petunjuk jalan mengantarkan Rasulullah dan Abu Bakar dari tempat Gua Sur tadi menuju Madinah. Kita lanjut ke video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman yang lain agar lebih banyak lagi yang mendapatkan informasi tentang sejarah Rasulullah yang lebih detail. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.